Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mencoba membongkar senapan uklik Subtiger tabung OD 22 mili karena kerusakan pada tabung dan mengakibatkan angin menjadi bocor atau tidak tertampung. Bagaimana caranya? Kita akan simak di video berikut ini. Kita akan bongkar popornya dulu. Ini bagian belakang, karena popor di senapan ini ada jadi dua kayu ya. Kita akan bongkar yang bagian belakang, sementara yang depan kita biarkan dulu. Setelah kita bongkar, seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi ini kendalanya adalah ketika dipompa, angin langsung keluar dari laras. Kita akan buka bagian trigger set ini ya. Kita akan bongkar dua baut ini, 1 sama 2 ya. Kita langsung saja. Kita tahan bagian apa ini namanya teman-teman, tusuk mimis, karena kalau kita buka dia akan ikut terlepas, karena baut yang di sini ini juga menahan tusuk mimis, atau teman-teman kadang ada yang bilang grendel ya. Kita buka saja yang bagian belakang biar tidak terlempar, maka ditahan sedikit. Kita siapkan tempat untuk menaruh part-part kecil supaya tidak tercecer. Ini akan terlepas. Kemudian penahan ini juga akan terlepas teman-teman. Kita akan lepas ini, mengunci popor juga ini. Kita tarik saja, lepas. Kita taruh sini. Kemudian ini plat L nya kita masukkan juga. Jangan lupa per kecilnya kita masukkan supaya tidak tercecer dan hilang. Ini akan dikeluarkan semua. Ini untuk penahan, ini penahan apa, as palep. Kemudian ini baut penahan tabung kita akan lepas. Kita akan lepas semua dan tabung akan kita keluarkan ya teman-teman. Nanti pompa akan kita pakai untuk mendorong tabung supaya keluar. Ya, ini sudah kendor, kita tinggal dorong saja menggunakan pompanya. Nah itu keluar. Ini ring penahan, ini drum istilahnya, drum penahan, dan ini as palep, dan yang di dalam masih ada tabung. Kita akan dorong ke belakang supaya bisa dicabut. Saya butuh tambahan alat untuk mendorong tabungnya. Nah, kita langsung cabut saja kalau sudah keluar. Mudah-mudahan ini bisa. Masih susah ya. Nah, kita akan cabut. Nah, inilah sumber kekuatan pada senapan angin jenis uklik, terletak di tabung sekecil ini teman-teman. Jadi kita akan cek apa penyebabnya, sehingga ketika kita pompa senapan ini tidak mau menyimpan angin. Kita akan buka tabungnya teman-teman. Nah, kita putar menggunakan
kunci L saya masukkan, karena ini ringan teman-teman. Kecuali kalau agak susah ya, agak keras, maka kita butuh tang jepit. Supaya tabungnya tidak rusak, nanti bisa dilapisi dengan karet ban dalam atau yang lain. Yang penting posisi tang jepitnya dilapisi dengan pelapis, jadi tidak langsung kena tabung. Ini daleman saya bersihkan supaya nanti tidak terlalu banyak minyak yang ada di dalamnya. Jadi untuk teman-teman yang sering memberi minyak pada senapan anginnya, tolong jangan terlalu banyak, sekedarnya saja, supaya tidak cepat kotor, atau malah justru semakin banyak minyak semakin membuat senapan menjadi banyak kendala. Ini saya bersihkan semua dulu teman-teman ya. Nanti saya akan keluarkan bagian-bagiannya, yang perlu diganti kita ganti, atau kalau mau diganti satu set juga tidak masalah. Tapi yang ini saya akan ganti hanya yang rusak saja, karena saya lihat kondisi di dalaman tabung ini masih banyak yang bagus. Ini kelahar penahan angin ya teman-teman, penahan angin, nanti ditahan oleh per. Saya akan langsung bersihkan saja. Ini dalaman sini bisa dibuka juga menggunakan kunci atau obeng min ya. Ini tapi saya tidak akan bongkar karena senapan ini belum lama diganti, dan kemungkinan ini karena kebanyakan minyak, jadi ada masalah di tabung ini karena minyak, dan seal-sealnya itu menjadi kurang maksimal kerjanya gara-gara kebanyakan minyak lintah. Itu bahaya, minyak lintah ini sealnya malah ngembang aja. Nah, kemungkinan besar ini adalah penyebab kenapa angin tidak mau menyimpan, mau tersimpan di dalam tabung. Sel sekecil ini sangat penting. Nah, ini cacat selnya teman-teman. Nah, itu terlihat ya, cacat teman-teman. Jadi ini nanti saya akan ganti. Sel itu fungsinya adalah nanti menahan ini aspal. Jadi nanti ditahan di bagian depan kayak gini. Aspal ini nanti kan fungsinya untuk menahan sekaligus melepas juga angin yang ada di dalam tabung. Saya bersihkan semua, saya akan ganti selnya. Nah, untuk sel setnya itu seperti ini teman-teman. Ini sel set tabung OD22. Jadi ada lengkap untuk sel luar tabung, untuk sel sambungan tabung, untuk sel penahan angin depan, sel transfer untuk dari tabung ke laras, ini sel untuk grendel yang kecil. Nah, ini yang akan kita ganti adalah sel untuk aspalep. Kita ambil satu yang akan kita ganti, yaitu sel penahan angin di dalam tabung untuk palep ya, untuk aspalep. Jadi kalau misalnya teman-teman unitnya mau diganti semua selnya, ya tinggal diganti semua karena sudah lengkap disediakan, kecuali klep pompa ya, karena klep pompa itu biasanya dijual satuan, sedangkan sel tabung dijual satu set. Kita akan masukkan ke dalam tabung. Kita pastikan lagi supaya tabungnya benar-benar bersih, jadi tidak kotor lagi teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, sebelum memasukkan ini, kalau misalnya teman-teman mau mengetes apakah sel itu bagus atau tidak, kita bisa coba dimasukkan di asnya langsung. Jika dia masih menggigit, ya, masih menggigit atau masih keset, itu artinya masih bisa nahan angin. Kalau dia sudah blong, nah itu artinya sudah rondo ya. Sudah tidak layak maksudnya untuk sel ini ya. Sudah blong. Oke, kita pasang penahannya. Di sini pakai teflon ya. Biasanya ada juga yang pakai kuningan ya, ringnya, ring penahannya. Ini menggunakan bahan plastik teflon ya.
Kita bersihkan, kemudian kita pasang. Ya, pasang seperti ini. Kemudian ini kita akan masukkan lagi keleharnya. Nah, kita akan masukkan pernya juga, per penahan, dan kita pasang tabungnya seperti ini teman-teman. Kita putar sampai tabung ini rapat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita pastikan semua seal sudah bagus. Kita bisa memasangnya langsung ke tabung senapannya ya, ke tabung pipa maksud saya. Sedangkan ini namanya tabung angin nih. Kita akan pasangkan. Untuk teman-teman yang biasanya memasangkan kadang ini pecah ya, misalnya dipasang, teman-teman bisa pasang lewat depan, bagian pipa yang di depan ya. Tapi teman-teman harus membongkar kokangan. Nah, lewat sini. Ini harus dibongkar kalau misalnya teman-teman mau memasukkan tabung ini dari depan. Kalau saya kadang dari depan, kadang dari belakang, tergantung kondisi pipa ini. Kalau memungkinkan saya lewat belakang karena lebih cepat. Sedangkan lewat depan itu akan lebih panjang jaraknya. Saya akan coba masukkan ini lewat bagian belakang. Kita akan masukkan, jangan sampai kebalik teman-teman ya. Jadi ini lubang untuk penahan, nanti ada baut penahan. Sedangkan di sini ada untuk seal, untuk transfer. Kita akan masukkan. Kalau mau ditambahkan minyak juga boleh. Ini saya akan tambahkan minyak sedikit supaya agak licin. Jadi sedikit saja teman-teman ya, supaya tidak malah lengket kotoran, supaya licin saja. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, kalau teman-teman mau aman di sini kan banyak lubang. Jadi kemungkinan seal pecah ini besar, maka teman-teman bisa amplas dulu dari dalam. Jadi kita bisa amplas biar tidak kasar di sini. Diamplas pakai amplas halus. Lalu kita masukkan setelah sini sudah halus. Ini saya masukkan karena ini aman ya. Saya langsung dorong saja. Kalau misalnya di sini agak susah, nanti teman-teman bisa menggunakan obeng min seperti ini yang agak kecil untuk ditekankan di depan, bagian depan, supaya tidak terjepit. Nah, seperti ini. Jadi tidak termakan oleh lubang buaya ya. Kita masukkan sampai batasnya. Jadi di sini ada batasnya, nanti kelihatan. Nah, batas untuk penahan ini kita sesuaikan. Kita luruskan ya teman-teman, supaya tidak miring. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kencangkan menggunakan obeng min. Waduh, lompat obengnya teman-teman. Video ini saya percepat sedikit karena supaya teman-teman tidak bosan atau tidak kelamaan ya video ini ya. Kemudian ini drum kita pasangkan ya. Kita pasangkan drumnya di bagian sini sebelum ini. Nanti ada as tadi. As ini kita masukkan. Jadi susunannya seperti ini teman-teman. Ini masangnya seperti ini. Ini seperti ini. Ya. Tuh. Kita pasang. Jadi kita masangnya ini, kita untuk nahan seperti ini. Kita masukkan. Jangan sampai salah ya teman-teman, masukkan lubangnya. Kalau salah dia nggak masuk teman-teman. Nah, setelah pasti masuk dan benar lubangnya, kita bisa masukkan penahan ini teman-teman. Ya,
Ini penahan ini nanti di depan plat L. Nah, ini di sini. Karena kita akan dorong menggunakan ini ya teman-teman. Ya, penahan belakang. Ini jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik susah bacanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan masukkan ini per, kemudian plat L-nya. Ini terlalu banyak minyak ya teman-teman. Karena yang punya juga kemarin memberitahu saya karena dia terlalu banyak memberi minyak. Akhirnya minyak jadi mahal. Ya, kita masukkan seperti ini. Jangan sampai terbalik picunya teman-teman. Kalau terbalik menghadap ke belakang nanti pelurunya juga mundur larinya. Ya. Kita pasang penahan bagian depan dulu. Karena ringnya ini udah tidak ada dari yang punya. Jadi ya saya juga nggak punya, makanya saya nggak pasang. Saya cukup pasang penahan murnya saja. Dan sama sekalian ini baut belakang. Nah, sudah kita tahan. Kita putar pelan-pelan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita pusing sendiri kalau terlalu kencang mutarnya. Karena ini udah pecah kondisinya teman-teman. Saya juga ngeri-ngeri nih. Ini nanti saya akan coba lem ya, supaya tidak hancur. Pastikan ini sodokan memisnya bekerja teman-teman. Jangan sampai nanti pas kita kunci dia ikut terkunci. Nanti kita susah masukin memisnya. Nah, seperti yang barusan saya salah. Bukan salah apa, tapi salah menghadapnya. Nah, jadi seperti ini. Karena ini sistem putar. Jadi kita bisa putar untuk pengunciannya. Ini untuk menguncinya. Oke teman-teman. Kita bersihkan minyak-minyaknya karena kita akan kasih lem nanti teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita memastikan semuanya aman, kita akan tes di pompa, kemudian kita lihat apakah anginnya tersimpan dan bisa ditembakkan atau belum. Kalau misalnya belum, kita bisa cek bagian lain, yaitu bagian klep pompa. Kemungkinan klepnya tidak elastis lagi atau tidak kesat lagi, sehingga angin tidak masuk secara maksimal. Jadi anggap saja anginnya tidak masuk. Tapi seharusnya kalau sudah dilakukan cara seperti tadi, penggantian seal-seal semuanya, maka harusnya sudah normal teman-teman. Kita akan tes ya. Saya coba kongkang teman-teman. Ini nggak bisa terlihat jelas karena memang kamera saya posisinya pendek. 3, 4. Saya coba 4 kali kongkang teman-teman. Sudah lumayan keras, artinya ini anginnya sudah ada pemampatan yang lumayan. Kita akan tembakkan ya. Tapi teman-teman, misalnya ada senapan yang bermasalah, pastikan di dalam laras sudah tidak ada memis lagi. Dan ini sudah saya pastikan tidak ada memis di dalam laras. Maka saya berani langsung menembakkan. Ini saya akan tembakkan ke arah bawah ya. Posisi depan saya. Nah. Lumayan teman-teman. Agak keras. Oke teman-teman. Itulah video pembongkaran atau perbaikan senapan Sub-Tiger tabung OD 22 mili. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.